Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Recording datang in di progress. podcast. Selamat tempat kita berbagi inspirasi, ilmu dan kisah-kisah Qur'ani yang memotivasi. Saya Muhammad Salman akan menemani Anda dalam episode spesial hari ini. Sahabat podcast hot semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan luar biasa. Sebuah langkah panjang yang penuh berkah selama satu dekade Hafidz on the Street. Kami ucapkan tahniah selamat atas 10 tahun atau satu dekade untuk komunitas Hafidz on the Street. Semoga perjalanan kita selalu diberkahi dan semakin solid dalam kebersamaan. Bagaimana kisah perjalanan panjang ini bermula? Apa saja yang telah diraih selama 10 tahun terakhir? Semua akan kita kupas tuntas bersama narasumber inspiratif yang sudah hadir di sini bersama Ustadz Ade Zizen Zainal Muttaqin. Tetap bersama kami dan jangan lewatkan cerita-cerita seru yang akan membuka wawasan dan menambah semangat kita dalam mendekatkan diri dengan Al-Quran. Langsung saja saya akan sapa Ustadz Ade Zainal. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Salman. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Setelah kemarin bertemu ya saat kita di Jakarta, apa namanya di Monas dalam merayakan istilahnya satu dekade Hafidz on the Street. Saat sebetulnya di sini kita akan membahas dengan tema satu dekade hots tahun ini dengan eratkan uhuwah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saat apa makna di balik tema tersebut dan apa harapan seorang presiden hots dari tema tersebut di usia hots yang sudah 10 tahun ini? Nah, baik. Tema ini saya ingat pada saat itu suasana eh, perang Palestina, perang di Palestina yang apa namanya serangan dari Israel itu membuat kami berpikir betapa saudara-saudara kami yang ada di Palestina begitu menderita, begitu apa namanya suasananya sangat menyedihkan. Dari situ kami berdiskusi sama teman-teman pengurus pusat bagaimana kita sebagai komunitas penghafal Quran berkontribusi memberikan support dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang sama-sama penghafal Quran juga insya Allah. Maka dari itu kami mencetuskan bahwa sebagai bentuk eh, solidaritas, sebagai bentuk eh, kepedulian kami dengan para pejuang di Palestina, kami mengangkat tema Baik, namanya. Jadi dari kejadian yang ada di Palestina itu kami terinspirasi memiliki semangat untuk bisa sama-sama berjuang walaupun tidak datang ke tempat di sana, dan kami mencetuskan ide mengambil tema eratkan ukhuwah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sesama Muslim, sesama umat Rasulullah, kami juga merasakan betapa mereka adalah sahabat-sahabat yang atau saudara-saudara yang seiman, sama-sama berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Berarti itu adalah salah satu perundingan yang akhirnya menjadikan tema di satu dekade Hafidz on the Street tahun ini ya. Dan selanjutnya biasanya kan kalau Milad Hots kan berbagai hots dan juga menggelar secara serentak ya seperti siap di lalu tahun ini ada juga wisuda akbar offline. Nah, apa harapan Ustadz atau sebagai presiden untuk seluruh hosda dimanapun berada? Apa Ustadz harapannya? Ya, komunitas Fit on the Street itu komunitas yang cukup besar melalui apa namanya hafalan Quran yang tersebar anggotanya di seluruh wilayah Nusantara, bahkan ada juga yang
berada di luar negeri. Jadi kalau tercatat itu ada di 24 negara. Nah, dari situ kami juga perwakilan-perwakilan di daerah masing-masing yang dinamakan host daerah, di mana di sana ada kepengurusan yang mewakili kami untuk meneruskan program-program yang kami canangkan untuk direalisasikan di daerah masing-masing seperti Car Free Day, kemudian ada wisuda akbar, dan training-training yang juga dilaksanakan di masing-masing daerah. Tujuannya adalah untuk semakin luasnya menyebarkan ilmu menghafal Quran sudah tersenyum, yaitu metode kauni. Dengan begitu, harapannya semakin banyak masyarakat yang menghafal Quran, semakin banyak masyarakat yang mengenal Al-Quran, semakin banyak masyarakat yang juga mengamalkan Al-Quran. Harapannya dengan begitu, insya Allah negeri kita menjadi negeri yang makmur, negeri yang aman, sentosa, karena di dalamnya banyak orang-orang yang solih, orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi melalui Hotsda ini harapannya menjadi kepanjangan tangan dari pengurus pusat untuk sama-sama berjuang, bergerak, menyebarkan ilmu Al-Quran kepada masyarakat dimanapun berada. Itu ya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kita kembali ke puncak acara satu dekade HOTS ini. Nah, kemarin kan istilahnya ada di dalam napak tilas ya, di Jakarta yang baru saja dilaksanakan pekan lalu di Monas. Itu banyak sekali hotser dari berbagai daerah. Bahkan dari Lampung jauh-jauh hadir ke Jakarta. Bagaimana nih Ustadz Ade menanggapi antusiasme para hotser ini? Apakah sudah sesuai dengan tema satu dekade HOTS yang eratkan ukhuwah tadi itu? Insya Allah saya juga apa namanya sangat mengapresiasi sahabat-sahabat yang jauh-jauh dari daerah datang ya, termasuk Ya, saudara-saudara kita ya, saudara-saudara Salman ya, bahkan keluarga Salman juga ada yang datangnya dari Ciamis, dan saya juga dari Ciamis. Jadi sangat terharu melihat para pejuang Al-Quran, dakwah Al-Quran itu jauh-jauh dari daerah masing-masing datang untuk saling bertemu, saling bersilaturahmi satu sama lain, gitu ya. Eh, apa namanya? Buat saya sangat bahagia dengan adanya kedatangan mereka-mereka berkumpul, terhitung sekitar ada 18 perwakilan daerah ya yang datang dari ujung baratnya mungkin Lampung, kemudian dari ujung timurnya ada yang dari Surabaya, ya, kemudian sekitar Pulau Jawa banyak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi DKI Jakarta juga ada. Masya Allah, jadi memang setiap tahunnya kami selalu mengadakan acara pertemuan tingkat nasional. Dan ini eh, apa namanya salah satu upaya untuk mengeratkan ukhuwah ya satu sama lain, walaupun mungkin secara online setiap hari juga bisa apa namanya berdiskusi, bertukar pikiran, tetapi beda lagi ketika bertemu sangat close sekali. Walaupun di antara kami ini ada yang baru ketemu secara langsung, tetapi sebenarnya ketemu secara online sudah lama, sehingga di saat ketemu seperti sahabat lama yang udah lama nggak ketemu. Masya Allah, persaudaraan di komunitas Hafidz State ini, semangat Al-Quran. Jadi tidak ada di antara kami saling mencurigai karena kami belum kenal, wah ini jangan-jangan begitu, tidak ada. Betul-betul kami saling percaya, kami semua bertemu, saling menyapa, saling apa namanya melepaskan rindu satu sama lain. Ada yang saling memberikan hadiah, gitu ya, satu sama lain, masya Allah. Dan suasananya haru, eh, senang gitu. Tapi pada saat acara sudah mulai selesai, satu satu persatu sahabat pamit pulang, mulai hadir suasana sedih, berderai air mata, saling melambaikan tangan,
Walaupun sebenarnya masih bisa ketemu lagi di online, tapi Masya Allah, ketertautan hatinya sangat luar biasa, sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi, apa namanya, momen kemarin itu buat saya sangat eh, membahagiakan sekali. Apalagi pada saat kemarin dihadiri juga oleh guru kita ya, founder Komunitas Hafid on the Street, Ustadz Bowi, Herbowo LC, juga dan Ustadz Habibur Rahim LC. Juga ada beberapa founder-founder yang lain seperti Ustadz Hilal, Pak Dejarot, Om Sukma, dan yang lain-lainnya. Masya Allah, sangat buat saya merasa dihargai, merasa bahwa mereka walaupun sudah tidak terlalu aktif dengan kepengurusan, tapi kepeduliannya atas kedatangannya itu membuat kami merasa tersanjung. Dan sama-sama terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah menyempatkan waktu untuk datang sekedar saling menyapa, walaupun tidak begitu lama, tapi sangat memberikan energi positif untuk kami terus berjuang di jalan ini sama komunitas. Masya Allah, tadi betul sekalian, luar biasa. Memang suasana puncak dari satu dekade Hafid University yang kemarin digelar di Jakarta itu adalah salah satu bentuk ukhuwah Al-Quran yang menjadikan kita dekat karena satu tujuan yaitu mendakwahkan Al-Quran. Saat lalu mengapa di Jakarta ini? Apakah ada sejarah hot tersendiri dari di Jakarta dan luar biasa sekalinya itu sampai para pendiri hot seperti Usbob dan Usbib hadir turun langsung ke Monas kemarin itu? Nah, oh, sahabat yang tentunya mendengar langsung ya kisah perjalanan awal mulanya komunitas Hafid on the Street berdiri itu seperti apa. Memang Jakarta itu menjadi kota yang sangat apa namanya memorable gitu ya. Istilahnya mengenang, terkenang di mana disitulah tempat berdirinya komunitas ini. Uswab kemarin menceritakan bahwa pada suatu ketika sekitar bulan November tahun 2014, di mana beliau dan Usbib dan beberapa sahabat yang lain datang ke Car Free Day Jakarta. Di sana terlihat banyak panggung-panggung LGBT dan juga berseliweran apa namanya selebaran-selebaran pemurtadan-pemurtadan gitu ya. Eh, dari situ muncul kegelisahan, khawatiran dari beliau-beliau sehingga di beberapa pekan berikutnya beliau-beliau langsung berinisiatif untuk turun juga ke Car Free Day Jakarta dengan misi untuk melawan yang itu tadi. Bagaimana caranya? Dengan cara turun ke jalan ke Car Free Day dengan menyebarkan Al-Quran. Menyebarkan metode Al-Quran, mengajak orang untuk menghafal Al-Quran dengan metode Qaudi spontan di Car Free Day tersebut. Jadi kenapa Jakarta? Ya memang awal mulanya lahirnya komunitas Happy Industry adalah di Jakarta, di Car Free Day Jakarta. Nah, terus kenapa kemarin apa namanya eh, dialihkan ke Monas? Karena memang pada saat awalnya kita juga ingin betul-betul napak tilas di Car Free Day Jakarta di Bundaran HI seperti awal terjadinya peristiwa eh, turun ke jalannya para pendiri komunitas ini. Akan tetapi karena memang pada hari itu sedang hari tenang dan tidak ada Car Free Day, kami alihkan ke Monas. Kenapa Monas? Monas adalah salah satu ikon negara kita ya, negara Indonesia. Bukan hanya sekedar Jakarta gitu. Udah Monas, bicaranya udah level nasional. Jadi harapannya dengan adanya kita di Monas kemarin juga menjadikan simbol bahwa komunitas Hafid on the Street adalah komunitas yang sudah ada di level nasional, bahkan kita sudah beranjak level internasional. Luar biasa. Berarti itu adalah kenapa Jakarta gitu saja. Jadi itu adalah salah satu alasan mungkin ketika
Ustadz Ade beserta jajaran memilih untuk 1 dekade ini diadakan di Jakarta. Ustadz, lalu kemarin setelah dari Monas kita kembali ke Masjid Al Ihsan. Nah, lalu ada momen pemberian donasi Palestina kepada lembaga kemanusiaan Darul Quran Al Karim Wasunnah secara langsung. Sebenarnya sudah seberapa jauh komitmen HOTS dalam perjuangan kemerdekaan warga Gaza khususnya ini? Nah, seperti yang saya sampaikan, munculnya tema gerakan ukhuwah dengan Al-Quran As-Sunnah itu tadi melihat perjuangan warga Palestina, sahabat kita, saudara kita di sana yang sedang dibombardir pada saat itu. Jadi ingat pada saat 7 Oktober ya, tahun lalu 2023 terjadi konflik lagi, dan dari situ kami langsung inisiatif untuk mengumpulkan donasi, menyebarkan ajakan kepada sahabat-sahabat Al-Quran, komunitas Hafidz on the Street, yang tujuannya adalah untuk ikut berjuang walaupun tidak datang ke sana, tapi kita ikut berjuang dengan sebagian harta kami, yaitu berdonasi kecil besarnya sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Tapi alhamdulillah pada saat kemarin di Masjid Al Ihsan itu adalah penyaluran yang ke-8 sebesar 20 juta. Jadi kalau diakumulasi dari sejak awal kami melakukan penggalangan donasi, penyaluran pertama sampai penyaluran ke-8 kemarin, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar 190 juta rupiah. Insya Allah itu nilai yang mungkin cukup bisa membantu sahabat-sahabat sebagiannya yang ada di Gaza, walaupun mungkin masih belum bisa semuanya, tetapi alhamdulillah eh, kami bisa membantu dari segi disalurkan menjadi makanan, menjadi air bersih, menjadi tempat belajar Al-Quran di sana, dan banyak lagi donasi-donasi yang kami kirimkan dimanfaatkan untuk kemaslahatan saudara-saudara kita di Gaza. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Berarti itu adalah salah satu komitmen khusus dari HOTS dalam perjuangan kemerdekaan warga Gaza khususnya. Lalu beberapa kegiatan kemarin di Masjid Al Ihsan juga sifatnya adalah berbagi, seperti gerakan tebar sedekah, shop share, terus wakaf Quran. Sebenarnya apa sih tujuan dari HOTS ini? Dan HOTS kan adalah komunitas penghafal Al-Quran gitu. Ya. Jadi semenjak awalnya berdiri komunitas ini juga kami selain penghafal Quran, juga kami juga bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, ya di dalam Al-Quran pun kan banyak ayat-ayat yang menyampaikan bahwa kita juga harus peduli sesama, harus berinfak, menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah menjadi salah satu amalan yang kami jalankan sesuai dengan isi Al-Quran. Di mana kami juga ada program yang namanya HOTS Peduli Bencana. Misalnya ada saudara-saudara kita yang kena banjir. Nah, ada juga yang gunung meletus. Dan banyak lagi bencana-bencana yang terjadi di negeri ini. Alhamdulillah kami turun ke lapangan menyampaikan donasi yang diberikan dari sahabat-sahabat. Kemudian yang kemarin ada gerak tebar sedekah. Itu juga kami dalam rangka memberikan bantuan pada santri-santri penghafal Quran dengan memberikan beberapa jenis sembako untuk dipakai di had masing-masing. Kemudian kami juga kemarin menyalurkan wakaf Al-Quran untuk diberikan ke seluruh wilayah yang kemarin dengan wakilannya, dan alhamdulillah sudah tertunaikan juga. Jadi tujuan dari kegiatan ini ingin memberikan manfaat yang lebih besar,
ya. Jadi komunitas ini bukan hanya sekedar komunitas berkumpul menghafal Al-Quran saja, tetapi di dalamnya adalah ingin memberikan manfaat selain lebih dari itu. Manfaat yang nyata yang dirasakan langsung oleh sahabat-sahabat yang bahkan mereka belum mengenal komunitas kita. Jadi tidak dipilih hanya orang-orang yang kenal saja, tapi kita benar-benar apa namanya, orang yang bisa kita bantu, kita bantu. Orang yang butuh bantuan kita cari sampai mereka mendapatkan manfaat dari komunitas ini. Dan harapannya juga bisa menginspirasi pada sahabat-sahabat Al-Quran yang lain bahwa salah satu realisasi dari ilmu Al-Quran adalah dengan berbagi sebagian harta kita untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan. Luar biasa. Jadi selain menghafal Al-Quran, namun juga lebih luas lagi keinginan kita untuk bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat khususnya. Dari berbagai macam kejadian saat Naftilas kemarin, adakah momen spesial yang sangat menginspirasi atau menyentuh seorang Ustadz Ade Zezen gitu? Ya. Sebenarnya kalau momen-momen menyentuh itu sepanjang apa namanya saya mulai datang di Masjid Ihsan, kemudian mulai berjalan turun ke jalan raya, akhirnya sampai ke Monas. Itu momen berkesan semuanya buat saya. Di mana sepanjang jalan para peserta Car Free Day itu terus melantunkan ayat Al-Quran yaitu surah Ar-Rahman. Dari awal berangkat sampai akhirnya pulang kembali, Masya Allah. Itu momen yang sangat mengharukan buat saya. Karena di mana eh, kita sebagai penghafal Quran bisa murojaah di mana saja, kita bisa berzikir kepada Allah melalui murojaah karena sudah hafal, walaupun sambil berjalan kita juga murojaah sambil menguatkan hafalan sambil murojaah. Dan peristiwa ini memang sering kami lakukan pada saat adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline, ya. Jadi ciri khas dari komunitas Sapientur Street ini, ketika ada kegiatan offline, mesti ada murojaahnya. Murojaah hafalan-hafalan yang sudah kami hafal di dalam komunitas. Nah, kalau ditanya mana momen yang paling berkesan, saya berkesan melihat sahabat-sahabat yang datang jauh dari tempat yang sangat jauh dari Jakarta, walaupun mereka usianya tidak lagi muda, tidak lagi kayak Kang Salman, ya. Betul. Jadi ada yang mungkin seumuran ibu saya yang di atas 60 tahun dengan eh, jalan aja udah mulai terlihat lelah, tapi dengan semangatnya mengikuti perjalanan Car Free Day mungkin sekitar kalau dihitung kemarin saya hitung sekitar 4.000 langkah ya mungkin sampai melebihi 3 kilometer gitu ya dari awal sampai akhir. Tapi dengan semangat walaupun dengan seperti kecapean tapi tetap mengikuti itu sangat eh, mengharukan buat saya melihat apa namanya para peserta yang sudah sepuh masih tetap semangat. Saya berpikir apakah nanti di usia seperti itu saya akan masih semangat seperti mereka. Allahu a'lam gitu. Semoga kita semua diberikan istiqomah ya, senantiasa semangat dalam berjalan di dakwah. Amin, amin, ya Allah. Baik, Ustaz. Betul sekali, Ustaz. Dari awal melaksanakan kegiatan Napaktilas satu dekade Hafid on the Street, dari pertama datang ke Masjid Al Ihsan sampai berpulang kembali dari Masjid Al Ihsan itu sendiri, itu tidak ada momen yang tidak mengharukan untuk kita semua sebagai peserta yang kemarin mengikuti kegiatan dalam satu dekade Hafid on the Street. Saat mungkin kita akan sedikit bergeser pertanyaan dari kegiatan satu dekade HOTS ini. Saya ingin bertanya, Ustadz Ade ini kan sudah 2 periode nih menjabat sebagai Presiden HOTS sejak tahun 2018. Bahkan tahun depan adalah tahun terakhir mungkin ya, Ustadz.
Nah, ada nggak sih Ustadz kekhawatiran seorang Ustadz Ade jika nanti berganti kepemimpinan? Saya sih apa namanya tidak khawatir, tidak khawatir. Kenapa? Karena saya yakin komunitas ini komunitas besar, komunitas yang punya sumber daya manusia yang cukup mumpuni untuk menjalankan roda organisasi ini. Jadi yang perlu disiapkan adalah bagaimana kita mencari talenta-talenta potensial yang bisa menggantikan kami nantinya. Kita mengasah mutiara-mutiara yang mungkin saat ini belum berkilau gitu ya. Biji-biji emas yang kita olah menjadi kalung ataupun cincin yang indah. Mungkin kita belum menemukan kristal-kristal mutiara yang saat ini masih terpendam di dalam bumi yang nantinya kita buka sehingga menjadi perhiasan yang cantik. Jadi saya tidak punya kekhawatiran yang berlebihan. Yang kami lakukan adalah bagaimana strategi untuk mempersiapkan itu. Sehingga di kepengurusan yang sekarang ini, di setahun terakhir kepengurusan kami, kemarin saya melakukan reshuffle kepengurusan, di mana salah satu fokusnya perubahan yang terjadi itu adalah adanya divisi sumber daya manusia dan litbang yang berfokus untuk menyiapkan kader-kader eh, setahun ini untuk menyiapkan calon-calon pengurus, bahkan calon-calon presiden yang akan berkontestasi nanti di tahun depan di Munas tahun 2025. Jadi saya yakin nanti akan muncul siapa yang akan menggantikan saya, karena secara ADART saya sudah tidak bisa lagi dipilih sebagai presiden di tahun depan. ADART menyatakan hanya dua periode saja. Jadi ayo Salman siapkan diri, sahabat-sahabat yang lain ya siapkan apa namanya segala halnya ya, karena saya yakin siapapun menghafal Quran kalau sudah diberikan tanggung jawab insya Allah akan menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya, karena saya selalu menekankan kepada sahabat-sahabat yang mau bergabung dengan komunitas ini, catat satu, komunitas Hafid on the Street adalah komunitas dakwah Al-Quran. Komunitas Hafid on the Street komunitas tempat menanam amal jariah, bukan tempat mencari rupiah. Jadi itu yang saya tanamkan. Justru mari hidupkan komunitas Hafid on the Street ini, komunitas dakwah dengan rupiah-rupiah kita. Gitu ya. Bukan kita mencari rupiah dari komunitas. Jadi itu misi yang selama ini saya coba sampaikan ke sahabat-sahabat agar betul-betul menjalankan roda organisasi ini dengan ikhlas, tidak ada embel-embel untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin sifatnya sementara. Tetapi saya selalu menekankan bahwa ayo kita banyak-banyakan menanam benih-benih amal kebaikan di komunitas ini untuk nanti kita sama-sama saling panen dari benih-benih itu kelak di akhirat. Begitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz. Nah, lalu Ustadz, menurut Ustadz Ade sendiri, apa sih tantangan terbesar HOTS selama Ustadz Ade memimpin di 2 periode ini? Nah, tantangannya banyak. Tantangan banyak, Ustadz. Masya Allah. Apa saja nih, Ustadz, banyak itu? Banyak ya. Tantangannya pertama, pengurus pusat ini semuanya terpencar di daerah yang tidak berdekatan. Nih, saya juga kasih contoh ya, saya di Cikarang, wakil presiden di Bandung, sekretaris di Banten, divisi-divisi ada yang di Surabaya, ada yang di Solo, ada yang di Banten, ada yang di Tangerang gitu ya. Coba bayangkan, bagaimana cara mengumpulkan kami
ya satu sama lain kita berkumpul ya secara online seperti ini gitu. Betul, betul. Saling berdiskusi melalui media sosial, melalui eh, apa namanya grup chatting gitu ya. Betul. Tapi memang kami selalu menyempatkan minimal 1 tahun 1 kali pengurus pusat itu berkumpul bertemu untuk eh, tadi mengeratkan ukhuwah, selain silaturahmi, kemudian berdiskusi lebih intensif agar satu sama lain semakin dekat, semakin kuat, semakin erat. Itu salah satu menurut saya sih tantangannya, ya. Bukan hambatan, tantangan aja. Kemudian tantangan berikutnya adalah menjaga giroh, gitu. Menjaga semangat, menjaga api semangatnya itu agar tetap menyala satu sama lain, terutama sahabat-sahabat yang di daerah ya, yang memang eh, punya kesulitan masing-masing untuk menjaga api semangat dakwah ini. Walaupun memang variasi ya, ada daerah yang tetap bisa berkegiatan, ada yang pasang surut, macam-macam. Dan itu menurut saya sih bukan suatu hal yang perlu disesali, tapi justru itu menjadi bagian dari tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana caranya agar semua daerah itu bisa melaksanakan kegiatannya secara kontinu seperti daerah yang sudah aktif. Itu. Jadi bisa saling memberikan inspirasi, bisa saling berdiskusi satu sama lain. Ya, jadi tantangan terbesarnya ya sebenarnya diri kami sendiri. Bagaimana kita menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, tetap menjaga api semangat agar tidak redup, sehingga perjalanan dakwah ini terus berlangsung sampai kemanapun syiar ini kita sampaikan. Amin. Luar biasa. Oke, baik. Terakhir mungkin apa harapan dari Ustadz Ade untuk Hafid on the Street ini? Ya, harapan saya tidak muluk-muluk sebetulnya untuk komunitas Hafid Industri itu. Satu, membernya ada di seluruh negara. Seluruh negara itu punya member komunitas Hafid Industri. Kemudian apa namanya hoster daerahnya ada di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, ya. Amin. Kemudian eh, Munasnya setiap tahun diwakili minimal 1.000 peserta. Amin. Harapan saya Masya Allah. kemudian hari ini semoga cita-cita itu terwujud. Amin. Kemudian eh, apa namanya video-video hafalan tercapai 30 juz gitu ya, sehingga Amin. bisa diakses dengan mudah di kanal YouTube. Mau ayat berapapun, surah apapun, tinggal ngeklik di YouTube, dicari, bisa ditemukan gitu. Jadi itulah harapan-harapan yang mungkin suatu saat semoga bisa diwujudkan oleh generasi-generasi Kang Salman dan seterusnya. Karena saya berharap komunitas ini tidak berhenti di 2 periode saya ini, tapi terus ke periode-periode yang lain sampai apa namanya Allah memanggil kita semua kaum muslimin sebelum datangnya hari kiamat. Masya Allah. Amin. Demikian Kang Amin. Salman, Masya cita-cita Allah. yang tidak muluk-muluk dari saya. Betul, Ustaz. Ini tapi luar biasa banyak sekali ya, Ustaz. Luar biasa. Ustaz, sebelum ditutup, mungkin Ustaz, ada pesan untuk teman-teman podcast kira-kira apa? Nah, mari kita manfaatkan umur kita yang Allah berikan kepada kita, kesempatan ini dengan berdakwah Al-Quran melalui komunitas Hafidz Al-Masjid. Kemudian mari kita manfaatkan segala kesempatan untuk senantiasa menebar benih-benih kebaikan yang semoga
menjadi amal jariah yang kelak akan kita petik nanti setelah kita tidak ada di alam gaib. Jadi sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, semoga bisa memberikan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Entah Allah. amal yang mana, entah ajakan ke siapa kita yang bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak kesempatan, perbanyak kebaikan agar semakin banyak peluang kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Amin, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman host, terima kasih kepada Ustadz Ade sebagai narasumber kita yang luar biasa atas cerita-cerita inspiratif dan wawasan mendalam tentang Nafatilas satu dekade Hafid on the Street. Perjalanan panjang selama satu dekade ini bukan hanya tentang sebuah acara, tetapi tentang perjuangan, dedikasi, dan keberkahan dari Al-Quran yang menyentuh hati banyak orang. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga semangat, mencintai, dan mempelajari Al-Quran dimanapun dan dalam kondisi apapun. Bagi teman-teman semua yang terinspirasi, jangan lupa untuk bagikan podcast ini kepada keluarga, teman, serta dukung terus Hafid on the Street agar tidak agar bisa melangkah lebih jauh lagi. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Muhammad Salman, pamit undur diri, tetap semangat dalam dakwah dan selalu dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi